bahwa bertaubat ini adalah perintah. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah butuh dengan taubat hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu menginginkan gitu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran hikmah yang mendalam. Siapapun yang mau bertaubat, maka semua kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Musala Al-Jauhar serta majelis ta'lim yang semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas yang seyogianya selalu terucap dari lisan hamba-hamba yang beriman melainkan rasa syukur yang mendalam, rasa syukur yang tak terkira yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, atas segala kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kemudahan demi kemudahan dalam kita menjalani hidup, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memanfaatkan waktu-waktu sisa kita berada di muka bumi ini, di dunia ini, dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama adalah kita mengambil jalan pintas yang tentu menurut syariat itu sangatlah pantas untuk kita lalui. Salah satunya bagaimana ketika seorang hamba ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin gugur dosa-dosanya, lalu kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bermajelis ilmu. Selain menjadi jalan pintas untuk kita masuk ke dalam surganya Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah lalu dijelaskan lebih rinci oleh para ulama, maka menuntut ilmu itu juga akan menggugurkan dosa-dosa kita. Karena memang disadari ataupun tidak, dengan kita memiliki ilmu, kita juga akan otomatis menyadari bahwa kita semuanya ini juga penuh dengan yang namanya kesalahan. Sebagai manusia, kita semuanya tempat salah, tempatnya lupa, dan juga berbagai bentuk potensi-potensi keburukan itu bisa terjadi kepada diri manusia selagi mereka kurang memiliki proteksi atau mungkin bisa dikatakan benteng yang kuat untuk tentunya menghindari dari segala bentuk keburukan tadi. Sehingga ketika dia terjerumus ke dalam sebuah keburukan, lalu kemudian dia bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, tema malam hari ini adalah tentang masih seri adab atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memasuki poin yang berikut tentang bertaubat. Sehingga bertaubat dengan sepenuh jiwa ini betul-betul harus kita realisasikan. Mengapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai orang yang menjadi
delegasi resmi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang seperti ini para jamaah sekalian. Ketika kita mendapat sebuah kabar berita, entah itu mungkin melalui surat kabar, melalui media sosial kalau sekarang, atau bahkan ada orang yang datang langsung hadir di depan kita mengabarkan dengan sebuah berita yang penting dan genting misalkan, maka tentu kita akan percaya. Tentu kita akan mempercayainya, meyakininya bahwa berita itu valid. Berita tersebut memang benar adanya. Sehingga bagaimana kalau yang memberi kabar itu adalah utusan Allah? Bagaimana kalau manusia yang membawa kabar berita tadi ternyata beliau ini adalah orang nomor satu yang dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang rasul yang mengabarkan kepada kita semua sebagai manusia, kita semuanya selaku umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, bahwa kita ini berpotensi, berkemungkinan untuk selalu melakukan yang namanya kesalahan. Nabi sampai berpesan kepada kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia itu ada potensi, ada kemungkinan untuk dia berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang terjerumus ke dalam kesalahan, artinya siapapun mereka yang pernah bersalah lalu kemudian dia bertaubat, itulah manusia yang paling baik. Itulah manusia yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya. Jadi manusia yang paling baik itu bukan hanya serta-merta dia selalu baik, karena tidak ada. Tidak akan pernah kita jumpai para jamaah sekalian. Apalagi sekarang sedang viral ya, Pondok Pesantren Al-Khazini yang dalam keadaan musibah, lalu kemudian kiainya dicibir sampai sampai dikritisi tentang bangunannya ini itu. Kenapa baru sekarang mengkritisinya? Dulu mungkin ketika pondoknya baru mulai berdiri, kemudian mencari dana, menggalang dana, akan tetapi umat banyak yang diam. Sekarang ketika musibah lalu kemudian dikritisi, karena memang komentator itu memang paling pintar terkadang. Sama dengan komentator sepak bola. Kalau yang main bolanya mungkin susahnya luar biasa karena musuhnya kuat. Akan tetapi yang ngomen gampang aja. Oh ini kok dodol banget gitu ya. Kenapa nggak diumpan? Kenapa nggak di ini? Nah itu. Artinya apa? Ternyata memang manusia ini kembali bahwasanya mereka ini tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Sadar maupun tidak manusia tadi bahwa dirinya ini bisa terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Tapi yang baik dari antara mereka adalah mereka yang mau menyadari kesalahan lalu bertaubat. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu pun telah Allah takdirkan, Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah menjadikan ketetapan bahwa bagi beliau karena akan diangkat sebagai nabi dan rasul tentu harus disucikan jiwanya. Kalau kita apalagi menelisik dari sejarah, kita mendalami sejarah dari sirah nabawiyah, kan di usia masih kecil ya, sebelum remaja Rasul kan sudah dibelah dadanya, dihilangkan semua pengaruh-pengaruh buruk setan, lalu kemudian beliau ditetapkan yang nantinya akan menjadi seorang rasul akhir zaman. Semua nabi dan rasul seperti itu. Mereka semuanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita sebagai pengikutnya. Sudah dinobatkan oleh Allah dan rasulnya bahwa kita ini banyak melakukan kesalahan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi atau dalam kitab Nasaihul Ibad. Jamaah rahimakumullah, bahwa bertaubat ini adalah perintah. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah butuh dengan taubat hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu menginginkan gitu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran hikmah yang mendalam. Siapapun yang mau bertaubat, maka semua kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki hak prerogatif, hak mutlak, baik dia mengampuni dosa, menangkat derajat ya, mengangkat setinggi-tingginya derajat manusia, itu hanya Allah. Bukan omongan manusia.
Maka siapa yang kita butuhkan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu bukan Allah itu butuh dengan kembalinya kita ke jalan kebenaran, justru kita yang butuh. Diakui oleh Allah sebagai at-taib, sebagai orang-orang yang selalu kembali ke jalan kebenaran, selalu kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegaskan. Maka dalam hal ini dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fasilitasnya supaya kita digugurkan dosanya, supaya tenang jiwa kita, supaya hati kita tidak risau. Karena kalau orang banyak dosa itu bawaannya cemas, Pak. Orang yang banyak kesalahan itu bawaannya tidak tenang, sekalipun dia bergelimang harta, sekalipun mungkin numpuk hartanya, mungkin bisa dari 1/4 ke perempatan berikutnya itu numpuk hartanya, mungkin seperti itu. Entah apalah, misalkan uangnya atau apanya itu. Tapi ketika dia bergelimang dengan kesalahan dan dosa, maka dia tidak akan hidup tenang. Karena ternyata ukuran kebahagiaan itu bukan hanya soal harta, atau mungkin bukan hanya soal kedudukan, bukan hanya soal jabatan, akan tetapi ketenangan itu diraih karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman sekalipun mungkin dia kehidupannya dalam garis kemiskinan atau mungkin taraf kehidupannya itu mungkin biasa-biasa saja, menengah ke bawah, selagi dia beriman maka dia akan tetap tenang, mutmain di atas petunjuk, di atas keimanannya. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kalian semuanya dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Uniknya para jamaah sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala menegur kepada orang-orang beriman yang dalam pikiran kita, di dalam benak kita, kita berpikir, masa iya sih orang beriman mau melakukan kesalahan? Jangan salah. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kepada jati diri yang aslinya, kepada fitrah insaninya sebagai manusia yang suci, sebagai manusia yang tentunya dia selalu mengikuti petunjuk, yaitu jalan kebenaran. Nah, sehingga dengan ini kita menyadari, kita betul-betul paham, ternyata Allah Subhanahu wa taala sayang sekali kepada hamba-hambanya yang mukmin. Jangan sampai tergelincir. Kalaupun sudah tergelincir, maka Allah ingin kembali mereka. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar tentunya surga nanti dihuni oleh orang-orang yang beriman yang menyadari kesalahan-kesalahannya. Jemaah rahimakumullah, kenapa Allah tidak mengatakan dalam firman-Nya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun? Karena ternyata ini menjadi pelajaran berharga, yang beriman saja masih ditegur. Maksudnya gitu. Apalagi yang muslim yang hanya sekedar punya keislaman di KTP-nya gitu ya, bukan dengan sebuah perwujudan bahwasanya dia memang benar-benar berislam secara utuh, secara penuh, secara kafah kalau dalam bahasa syariatnya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk nabinya. Maka orang beriman pun ditegur oleh Allah supaya tidak tergelincir lah, apalagi yang levelnya masih di bawah keimanan. Tentu ini harus lebih ekstra hati-hati, harus lebih banyak-banyak waspada, sehingga kita semuanya betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sayang sekali kepada hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus kepada sebuah keburukan atau perbuatan-perbuatan nista. Dalam ayat yang lain di surah Hud, di ayat yang ketiga, kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, dan hendaklah kalian bertaubat kepadanya. Ada bedanya kalau kemarin kita di Musola Al-Hikmah Pak ya, di 21 ini ya, di jalan apa? Jalan Jambu Pak ya. Itu kita membahas tentang istighfar ya. Orang-orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah orang-orang yang dicintai Allah, adalah mereka-mereka yang senantiasa beristighfar. Ternyata ada yang lebih khusus lagi selain istighfar, karena istighfar ini bisa dikatakan yang berperan banyak itu adalah lisan, sedangkan kalau taubat seluruh anggota badan mengikuti dari apa yang menjadi kebaikan, yang menjadi perintah dari hati tadi, lalu kemudian diikuti oleh semua anggota badan, lisan kita,
mata kita bertaubat kepada Allah, kemudian penciuman kita, hidung kita ya, kemudian tangan kita, kaki kita, lalu selanjutnya telinga kita, semua seluruh anggota tubuh, sekujur tubuh yang ada dalam diri kita itu mengikuti bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan kebenaran. Tadi pagi saya melihat sebuah cuplikan yang sangat miris sekali. Ada seorang anak kecil laki-laki ketika diinterogasi oleh masyarakat karena kena pergok warga ya, ternyata dia sedang mensodomi temannya sendiri, laki-laki. Dan ternyata dia bukan hanya melakukan kepada laki-laki, kepada perempuan pun sama. Ya pedofil ya seolah-olah seperti, tapi dia anak kecil, anak SMP, umur 13 tahun. Itu sudah berani melakukan sebuah perbuatan yang tidak senonoh. Coba bayangkan, anak-anak kecil sekarang saja ternyata mereka ini sudah berani. Karena apa? Ya tentunya pengaruh HP, pengaruh pergaulan dan yang lainnya. Sehingga kita memang harus betul-betul hati-hati dengan keburukan-keburukan, dan tentunya ketika misalkan sudah terjerumus, maka hendaklah kembali ke jalan kebenaran, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam selain beliau ini mengajak, beliau sudah mencontohkan terlebih dahulu. Ibarat kata kalau bahasa kita nggak jarkoni, iso ngajar nggak iso ngelakoni, bisa menyampaikan tapi ternyata dia tidak melakukan, itu kaburo maktan bahasanya. Itu yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi sudah mempraktekkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendahului dalam amal, lalu kemudian memberikan pencerahan kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para umatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensabdakan, dalam sabda ini Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku selalu beristighfar kepada Allah, aku selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya fil yaum, dalam seharinya, yaitu aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. 70 kali istighfar maksudnya ya. Maka kalau kita istighfarnya hanya ba'da sholat masih kurang, Pak. Masih sangat kurang sekali, harus ditambah ya. Berikan alokasi waktu untuk kita bisa istighfar. Yang sebenarnya zikir itu bisa kita lakukan dimanapun kecuali di tempat-tempat terlarang. Di mana tempat terlarang? Di kamar mandi, di WC ya, itu nggak boleh. Tapi kalau kita di kamar, kita sedang di sawah, kita sedang di kebun, di ladang, di kantor, lalu kemudian di perjalanan sedang naik motor, daripada mungkin mikir ngalor ngidul nggak jelas, ngelamun, khawatir bahkan mungkin tidak fokus dengan pandangan kita di jalan ya, di jalanan, kemudian ketika berkendara, maka tentu hendaklah banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau mau satu paket lafadznya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mau berapa ratus kali silahkan. Ini tidak dibatasi. Maksud dari Nabi lebih dari 70 kali ini bukan sebagai pembatas maksudnya. Mau 1000 kali pun nggak masalah. Lebih banyak kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah, justru itu akan lebih utama. Kemudian ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat dalam Sahih Bukhari ya. Lalu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi juga menyampaikan, ya ayuhan nas. Nabi menyeru kepada semua manusia. Nah ini baru kemudian Rasulullah menyeru kepada semua umatnya. Karena Rasulullah tidak hanya diutus bagi umat Islam. Karena Rasulullah tidak hanya diutus bagi hanya orang-orang yang ingin mengikuti dengan setia. Akan tetapi Rasulullah itu diutus untuk sekalian alam. Baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan jin, kemudian hewan sekalipun, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada mereka. Maka hewan-hewan jamaah yang dirahmati Allah, mereka itu selalu beristighfar. Mereka itu selalu berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umatnya juga diseru, diajak oleh Nabi. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fil yaum.
Karena sesungguhnya aku selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hariku, atau ketika bertaubat di setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaihi, yaitu kepada Allah, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali istighfar, 100 kali taubat. Bayangkan, Nabi itu sudah jelas tempatnya nanti di akhirat, surga Firdaus, Pak. Rasulullah itu sudah tidak diragukan lagi. Ulama manapun pasti mengakui bahwa beliau adalah calon penghuni surga Firdaus, dan bahkan sudah ditetapkan beliaulah yang pertama kali akan membuka pintu surga. Manusia yang pertama kali akan membuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau ketika ingin mengajarkan kepada umatnya, beliau pun mempraktekannya terlebih dahulu dengan banyak-banyak minta ampun. Padahal sekali lagi, kalau dihitung kesalahan Nabi dengan kebaikannya, itu bisa dikatakan Nabi nggak ada kesalahannya. Rasulullah tidak pernah ada kesalahannya, karena memang dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai putusan Allah tentunya. Akan tetapi beliau tetap mencontohkan kebutuhan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbaiki jiwanya, untuk selalu memperbaiki hatinya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul dijelaskan secara nyata, lalu kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa dengan kepura-puraan. Ini Rasul kita tercinta ini, maka Masya Allah ya, luar biasa sekali. Maka tentu kita yang mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tentu kita harus lebih antusias. Karena apa? Wong yang sudah dijelas jaminan surga, ya, sudah jelas jaminan surga, lalu kemudian diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih butuh istighfar. Itu pun masih butuh minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah apalagi kita. Maka bagaimana dengan diri kita? Sudah sejauh mana kita meminta ampun kepada Allah? Sudah sedalam apa harapan-harapan kita agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau malah sebaliknya, cuek, tidak peduli dengan dirinya sendiri. Karena ketika manusia tidak peduli dengan dirinya sendiri, sesungguhnya tidak akan pernah peduli kepada orang lain. Jadi itu menjadi kuncinya para jamaah sekalian. Ketika manusia tidak peduli dengan kesalahan, dosa, lalu kemudian keburukan yang ada menimpa pada dirinya sendiri, maka tentu kepada orang lain dia akan lebih cuek. Karena apa? Dia akan menimpali, saya sama diri saya sendiri aja masa bodoh, ngapain saya ngurusin orang lain. Nah ini manusia yang celaka yang seperti ini, naudzubillah min dzalik. Dan bahkan Rasul menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu gembiranya luar biasa, melebihi, kata Nabi, seseorang yang orang ini dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian, membawa hewan tunggangan beserta dengan bekal yang sangat banyak, bekal perjalanan yang kemudian dia anggap tentunya ya, yang dia anggap bisa cukup lah untuk bekal perjalanannya, supaya untuk mencukupi kebutuhan. Kalau pengen minum tinggal minum, kalau lapar tinggal makan, kalau misalkan pengen istirahat bentar ya kendaraannya siap untuk berhenti gitu. Lalu kemudian ternyata ketika dia istirahat sejenak, bernaung di sebuah pohon, ternyata hewan tunggangannya itu lepas, kabur, hilang. Sampai-sampai dia putus asa, lalu kemudian dia kembali ke tempat berteduhnya tadi, sambil dia tentunya ya menyesal, kenapa kok nggak diikat kencang gitu ya. Dalam gambarannya seperti itu. Kemudian akhirnya dia tidur, ternyata hewan tunggangannya datang lagi. Hewan tunggangannya tadi, untanya tadi datang lagi dan lengkap dengan perbekalan yang dia bawa tanpa terkurangi sedikit pun. Sampai dia ini saking senengnya, Pak, para jamaah sekalian, dia itu mengucap sebuah kalimat itu juga salah, ketuker ya. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Tuhanku, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking apa? Saking senangnya, ya, saking senangnya.
Karena hewan tunggangannya kembali lagi sampai-sampai dia salah kepleset lidah mengatakan bahwa dirinya Tuhan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah hambanya. Tapi Allah lebih gembira daripada gembiranya hamba ini tadi. Allah lebih suka, lebih cinta daripada hanya sekedar gembiranya si hamba tadi ketika sudah mendapat hewan tunggangannya kembali, kendaraannya kembali untuk melanjutkan perjalanannya sampai nanti di tempat tujuan. Itu Allah lebih suka karena bertaubatnya seorang hamba di sisinya. Masya Allah, coba bayangkan, kurang apa kita ini diberi kesempatan oleh Allah. Apalagi kira-kira yang kurang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sekalipun memang ya pintu taubat ini selalu terbuka, akan tetapi jalan menuju pertaubatan ini memang terjal. Ada prosesnya gitu ya. Lalu kemudian juga tidak pernah luput dari yang namanya godaan-godaan, jebakan-jebakan setan. Apalagi ada bahasa penundaan. Wislah besok aja saya tak taubat, sekarang ya gini-gini dulu aja gitu. Ketika diajak sholat, ketika diajak berbuat kebaikan, besok ajalah, masih muda. Besok kalau sudah tua insya Allah saya akan bertaubat. Besok ketika saya sudah mulai mungkin sudah tidak bisa apa-apa, sekarang nikmati dulu aja yang ada, lalu insya Allah nanti ke depan saya mau bertaubat. Yakinkah dengan ketika mengucapkan demikian, lalu kemudian kita akan ditangguhkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala? Memangnya kita yang megang kartu kematian? Kan enggak juga. Siapa yang megang kartu kematian? Nabi saja nggak tahu kapan beliau akan diwafatkan. Mana ada manusia yang punya kartu kematian? Saya yakin saya akan mati pada tahun yang akan datang, tahun kapan misalkan. Lalu kemudian dia akan bersantai-santai terlebih dahulu. Lalu karena tahu bahwasanya Allah adalah Maha menerima taubat, baru bertaubat 2 hari yang akan datang. Gak ada, Pak. Semuanya tidak ada yang mampu memprediksi. Tidak ada yang bisa memperkirakan kapan dia akan mati, lalu kemudian apakah amalnya diterima atau tidak. Maka dalam hal ini, kalau manusia yang bijak, tentu dia akan mengawali dari setiap kehidupannya dengan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan kembali ke jalan kebenaran untuk kita bersama-sama bertaubat. Keutamaan dari taubat itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala satu akan menggugurkan dosa-dosa, kamu ditulis ya. Sekalipun mungkin sebanyak buih di lautan, sebanyak lautan, seluas lautan, seluas samudra, Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli dengan banyaknya dosa-dosa dari para hambanya, karena Allah itu Maha Ghaffar, Allah itu Maha Ghafur ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dari setiap dosa-dosa hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembali lagi. Ini dalam surah Tahrim di ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyeru, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Para ulama kemudian menegaskan kembali, kenapa orang-orang beriman yang selalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya hati orang beriman yang akan segera bisa kembali kepada kebenaran. Artinya hanya orang-orang yang beriman yang hatinya bisa disentuh. Hanya orang-orang yang beriman yang masih bisa diingatkan. Nah gitu, Pak. Sehingga kalau kita ini ternyata ketika berbuat kesalahan lalu menyadari dan kembali ke jalan Allah, insya Allah berarti hati kita sudah mukmin. Jiwa kita sudah mukmin. Jiwa kita sudah masuk di dalam kriteria orang-orang yang beriman. Bukan ketika ada kesalahan masa bodoh, menganggap bahwasanya itu sepele. Dosa itu ibarat bahwa apalagi mungkin tidak terlihat, hanya sepele, nggak ada apa-apanya gitu. Dan mungkin dia ya tidak peduli dengan apa yang menjadi dosa dan kesalahannya serta konsekuensinya yang nanti akan dia dapatkan. Karena apa? Ya karena tadi sudah terliputi hawa nafsu, dikuasai oleh setan, dikuasai oleh hawa nafsunya tadi, sehingga dia tidak peduli terhadap nasib dirinya sendiri, bagaimana nantinya di hadapan Allah. Padahal kata Allah, bertaubatlah kalian semuanya taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Dengan taubat nasuha ini yang seperti apa? Bertaubat
yaitu dengan menyesali perbuatan keburukan yang pernah dilakukan. Yang kedua, mengganti keburukan dengan kebaikan. Yang ketiga, meninggalkan semua keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Lalu ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi gitu ya. Imam Nawawi memberikan syarat. Ada 3 syarat kata beliau. Kata Imam Nawawi, ada 3 syarat kalau taubat kita pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nih, kalau hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka berhenti dari dosa atau maksiat. 1. Kemudian sesali perbuatan maksiat itu tadi. Jadi kita bermaksiat, ketika manusia bermaksiat itu ada penyesalannya, bukan malah enjoy dengan kemaksiatannya. Meninggalkan sholat sudah tidak ada lagi rasa risau, mungkin seperti itu ya. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dia sebagai hamba yang muslim, mengaku Islam, itu seolah-olah sudah tidak ada masalah. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Hatinya berarti memang sudah dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Justru orang yang seperti ini orang yang berbahaya, Pak. Bukan berbahaya dia bisa membunuh, bukan, akan tetapi justru orang yang seperti ini yang celakanya sudah bahkan terlihat sudah di dunia. Belum nanti dia barzah atau mungkin bahkan sampai ke alam akhirat, di nerakanya nanti. Allahu Akbar. Nggak kebayang ya bagaimana orang-orang yang cuek dengan maksiat dan dosanya, lalu nanti bagaimana nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang semisal atau bahkan yang lebih besar lagi maksiatnya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 3 syaratnya kata Imam Nawawi. Kepada manusia tambah 1 kata beliau. Kalau hubungannya dengan hak adami, ketika dia punya hutang, lalu sengaja dia nggak membayar hutang, ketika dia sadar itu adalah tanggungan, segera lunasi. Termasuk di dalamnya kalau dia mencuri, dia sadar bahwasanya ternyata yang dicuri itu bukan haknya tentunya, maka segera kembalikan. Termasuk kalau ghibah, nah ini, ketika dia menghibah saudaranya, maka harus memohon maaf, minta maaf kepada saudara yang digibahi tadi. Itu syarat mutlaknya. Meskipun memang ada yang berpandangan bahwasanya boleh ya dengan hanya sekedar mendoakan kebaikan kepada orang yang digibahi tadi dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang gibah itu nggak kerasa sih, Pak. Ngerasani wong tuh nggak kerasa terkadang. Tahu-tahu ngalir aja gitu. Padahal ternyata astagfirullah ini gibahi temannya sendiri ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan seperti memakan daging kan gitu ya. Memakan padahal ternyata memakan bangkai kan gitu. Nauzubillah ya. Batas waktu bertaubat adalah ketika nafas sudah mulai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi nafas belum sampai di tenggorokan. Kenapa Fir'aun nggak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang sudah yughargir, sudah ada di tenggorokan. Artinya nyawanya sudah mungkin tinggal seberapa jengkal gitu ya. Dan bahkan memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Fir'aun ini sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Bahkan saking jengkelnya malaikat Jibril sampai-sampai ketika dia mau mengucap kata taubat, Fir'aun itu disumpel mulutnya dengan pasir laut ya, dengan lumpur laut. Supaya apa? Supaya dia tidak mengucap kalimat taubat karena berani menentang Allah dengan menganggap dia sebagai Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, termasuk adalah ketika matahari sudah terbit dari barat, itu taubat sudah tidak akan pernah diampuni. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Siapapun yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, maka masih Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Tapi ketika dia bertaubat matahari sudah terbit dari barat, baru kemudian dia tersungkur sujud kepada Allah, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertutup pintu taubat, maka dia tinggal merasakan bagaimana dahsyatnya kengerian dari hari kiamat. Kalau kita ingin membaca bagaimana pertaubatan para ulama ya,
kemudian dulu bagaimana mereka termasuk sahabat itu ada yang dari pertaubatannya tentu dari Umar bin Khattab ya kita tahu, yang tadinya memusuhi Nabi lalu kemudian masuk Islam, membela Islam mati-matian dan terbunuh sebagai syahid, bahkan sebagai khalifah kedua bagi umat Islam. Termasuk juga ada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu mantan garong, mantan pembegal, atau bisa dikatakan kawanan perampok di daerah Ghifar sana, daerah Madinah. Akan tetapi dia masuk Islam, ya artinya dia bertaubat kepada Allah, lalu menjadi sahabat mulia. Bahkan ketika dia sudah menjadi Islam yang baik, menjadi Muslim yang baik, Abu Dzar Al-Ghifari itu diserahi kekuasaan, diserahi jabatan, itu beliau nggak mau, ogah-ogah bener pokoknya. Khawatir terfitnah, dan beliau meninggalnya pun di tempat terpencil. Saking menghindari dari yang namanya fitnah kedudukan, fitnah dunia, dan juga tentunya fitnah-fitnah yang lain yang akan melenakan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah. Tentunya kita semua berharap dari taubat kita Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua kembalinya kita. Kita sadari kita semuanya ini penuh dengan luka. Kita sadari kita semuanya adalah penuh dengan yang namanya kesalahan. Tapi ketika menyadari kesalahan lalu kita berhenti dan kita kembali ke jalan Allah, inilah yang ditunggu-tunggu, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita, semoga Allah menguatkan kita istiqomah di atas ketaatan dan petunjuk sampai kita kembali menghadap Allah kita dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, dan juga diakui oleh manusia masyarakat bahwa kita ini adalah manusia yang baik. Amin amin Allahumma amin. Bila taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.